kita akan mencoba mengulas kembali mengenai penerapan hukum filsafat pada kawat lurus panjang ya. Maaf, pada kawat lurus terlebih dahulu, nanti implementasinya ada bila untuk kawat lurus panjang. Jadi kembali hukum filsafat dirumuskan seperti ini, elemen medan magnetiknya sama dengan 0 per 4 pi I dl vektor dl cross R dibagi R pangkat 3. Nah, yang perlu diperhatikan adalah R ini adalah jarak relatif daripada elemen arus ini, IDL, vektor DL, terhadap titik amatnya. Jadi kita yang membahas pada titik ini. Nah, bila kawat lurus, ya kita bahas pada jarak R dari elemen arusnya, maka pada lingkaran ini besarnya dB akan konstan, hanya arahnya berubah. Nah, arahnya mengikuti aturan tangan kanan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari atas, kita lihat dari sini ya. Jadi kita lihat dari sini, jadi kita lihat dari atas ini. Ini hasilnya akan seperti ini. Jadi jempol kalian keluar dari bidang layar. Nah, kemudian kalian luruskan sebagian dari jari-jari ke 4 jari selain jempol. Nah, kemudian kalian tekuk ujungnya. Nah, arah ini adalah arah DB. Jadi kita bisa lihat di sebelah kanannya arah DB-nya ke atas, di sebelah kirinya arah DB-nya ke bawah. Jadi berputar seperti ini ya. Nah, bisa juga kita lihat dari bawah, dari sini. Jadi arah I-nya masuk ke dalam bidang kertas, kita gunakan aturan tangan kanan, jempol kita masuk ke dalam bidang kertas, di sebelah kanan DB-nya akan ke bawah, di sebelah kiri DB-nya akan ke atas. Nah, bisa juga kita lihat dari sisi sini ya. Kita lihat dari sisi sini, itu adalah ini. Jadi kita lihat kawatnya tegak lurus ke atas. Di sisi kanan dari kawat, medan magnetiknya masuk. Ini masuk ke dalam bidang layar. Di sebelah kiri kawatnya, medan magnetiknya keluar dari bidang layar. Jadi dengan menggunakan aturan kanan, kalian bisa memahami ketiga gambar ini yang merupakan tampak ya. Sedangkan ini adalah perspektifnya, gambar perspektif 3 dimensi. Nah, kadang-kadang pada di buku atau soal itu sulit menggambarkan perspektif 3 dimensi, jadi kita gambarkan dia tampak atas, tampak bawah, atau tampak samping. Nah, kemudian aplikasi, kita bisa gunakan aplikasinya salah satu pada kawat lurus. Ya. Nah, jadi sini saya pilih sumbu koordinat terletak di sini, Z sama dengan 0, dan untuk mudahnya sumbu koordinat Z terletak pada kawat. Jadi bisa saja kalian mengintegralkannya di luar ya, jadi kalian gunakan titik acuannya di sini, tapi ini akan lebih susah untuk mudahnya ini. Nah, kawatnya membentang dari Z sampai minus Z1 sampai Z sama dengan minus Z2. Jadi karena Z ini 0, nilai di bawah ini adalah negatif, di atasnya adalah positif. Kenapa saya gunakan nilai minus ini? Tujuannya supaya kalian jadi ingat bahwa kadang-kadang kalau terbiasa ada kawat ya, ada kawat, ada I, terus yang ingin dihitung adalah di sini nih misalnya. Kesannya seakan-akan medan magnetika yang bisa dihitung di daerah yang ada kawatnya, tidak bisa dihitung di sini misalnya. Pada kenyataannya sama aja, di sini juga bisa dihitung. Jadi kalau ditarik garisnya dari sini. Di sini nggak ada kawat, tidak ada masalah, tapi kawat ini akan menyebabkan juga medan magnetik di sini gitu, nah, seperti digambarkan ini. Jadi nanti kalau untuk kawat yang ini, kalian tidak memasukkan nilainya Z sama dengan minus Z1, Z batas atasnya adalah plus Z2 karena di sebelah sini. Nah, kemudian bila diperlukan, kita bisa memasukkan syarat batasnya mengandung theta. Jadi kita pilih tetanya seperti ini, sehingga tangan theta nanti adalah H dibagi Z. Nah, untuk theta 2 juga sama, adalah H dibagi minus Z2. Untuk theta 1, tangan theta 1 adalah H dibagi minus Z1. Nah, kemudian ya ini sudah dituliskan seperti ini. Terus kemudian kita bisa pilih bentuk lainnya adalah kotangan. Ya. Atau Z-nya sama dengan H kotangan theta. Nah, kita lihat karena kita membahas pada jarak yang konstan sebesar H dari kawat, jadi H adalah konstan, sehingga pada saat kita menghitung dz, kita cukup menurunkan bagian yang tetanya, jadi dz sama minus H kosekan kuadrat theta di theta. Nah, kemudian vektor R, kita bisa lihat dari sini, vektor R ini ada elemen pada arah radialnya, R, ada elemen pada arah Z-nya. Jadi kita bisa tuliskan vektor R adalah H, vektor satuan R, maaf ini harusnya topi ya. Topi tambah Z, Z topi. Nah, besarnya vektor R adalah vektor R dot vektor R diakarkan. Jadi kita per komponen ini A kuadrat tambah Z kuadrat.
substitusi bersama 5 ke 8, jadi bersama 5 ini kita substitusi bersama 8, kita peroleh jadi H kuadrat ditambah H kuadrat kotangan theta kuadrat, dapatkan kosekan kuadrat ya akarnya jadi kosekan. Jadi akar dari H kuadrat kosekan kuadrat jadi H kosekan. Nah, I kita pilih idealnya adalah I dz z karena kita bergerak harusnya sepanjang sumbu Z ya. Kita pilih I dz z topi. Nah, kemudian semua kita substitusi persamaan ini. Jadi ada idealnya ini adalah ideal. Kemudian ada vektor R. Ini adalah vektor R pangkat 3. Kemudian kita kumpulkan ruas-ruas suku-suku yang miripnya. Kita cross produkkan dulu Z dengan R. Kembali R topi, maaf. Z dengan R. Kita peroleh nilainya theta topi. Nah, Z cross Z nilainya 0, jadi kita tidak perlu hitung yang ini. Sehingga kita perlu misalnya seperti ini. Kemudian tanda negatif kita harus sebelah kanan. Di sini ada kosekan pangkat 3 theta, di sini ada kosekan kuadrat theta. Jadi kita bagi tinggal kosekan theta. Nah, kosekan theta adalah sin theta. Jadi kita kembalikan ke atas. Jadi kita perlu rumusannya cukup sederhana. Jadi minus theta topi mu 0 4 pi I per H sinus theta d theta. Ya. Nah, kemudian kita integralkan ini. Jadi kita lihat mu 0 I 4 pi H bukan fungsi dari theta, jadi semuanya keluar dari integral. Jadi kita tinggal integral sinus theta di theta. Nah, integral dari sinus theta adalah minus cos theta. Sehingga pada akhirnya kita dapatkan integral tak tentunya adalah theta topi mu 0 per 4 pi I per H kali cos theta. Nah, dari persamaan ini tadi, kita bisa pilih cos theta. Jadi di sini kotangan theta adalah cos theta per sin theta. Sehingga cosnya adalah Z dibagi akar Z kuadrat tambah A kuadrat seperti kita peroleh ini. Kita substitusi ini ke persamaan 12, kita peroleh rumusannya seperti ini. Jadi ini adalah medan magnetik yang disebabkan oleh suatu kawat lurus pada jarak H dari kawat. Jadi jarak H-nya adalah ini. Nah, kawatnya membentang dari Z1 sampai Z2. Nah, di sini Z-nya harus dimasukkan nilainya. Apakah dia plus atau minus terletak di bawah atau di atas titik pengamatan. Nah, sekarang terdapat banyak kasus ya. Jadi tinggal kita masukkan rumusan yang ini, kita masukkan ke sini. Bila ini, maka kita lihat bahwa Z-nya membentang dari di sini. Jadi dari minus L kecil sampai L besar sampai minus L kecil. Ya, jadi kalian bisa lihat. Jadi Z1-nya di sini, ini Z2-nya di sini. Jadi tinggal kita masukkan, ini adalah Z2. Jadi minus L, di bawahnya adalah Z2 kuadrat, jadi minus L kuadrat, minus kuadrat jadi plus, yang di bawahnya adalah minus L plus L. Ya, di bawahnya adalah kuadrat, jadi plus ya. Atau bisa juga kita bahas kasus yang sama, tapi kawatnya terletak di atas pada jarak L dan panjang kawatnya L. Nah, bagaimana menurut perkiraan kalian harusnya ini dengan ini sama tidak? Jadi kita lihat hasilnya seperti ini ya. Kita lihat bahwa di sini L plus L dibagi ini, di sini ada minus L plus L jadi plus. Ya, kemudian suku yang ada minus L kecil, di sini minus L kecil, jadi kalian hasilnya sama. Karena memang ini harusnya sama. Jadi kalau kalian melihat dari sisi saya, sementara teman kalian lihat dari sisi sebelah sini, kan bentuknya jadi terbalik seperti ini. Nah, tidak boleh pengamatan dalam bidang fisika begitu kita melihat dari kiri atau dari kanan, nanti medan magnetik yang berbeda. Yang harus berbeda itu hanya vektornya, tetapi besarnya harus sama. Nah, karena ini membahas masalah besar, jadi kita lihat nilai ini akan sama. Nah, juga untuk kasus ini, jadi kita lihat kawatnya seperti ini, dari satu sisi panjangnya L, dari sisi lain L minus L kecil, tapi ada teman kalian melihatnya terbalik, dari sisi yang ini panjangnya L besar kurang L kecil, dari sisi ini L. Nah, gimana jawabannya? Jawabannya harus sama. Jadi kita bisa lihat, untuk yang ini, batas bawahnya adalah ini ya, minus dari L min L ya. Jadi minus L min L. Batas atasnya adalah L. Jadi kita dapat seperti ini. Nah, untuk yang ini terbalik, batas bawahnya adalah minus L kecil, batas atasnya adalah L minus L, L besar kurang L kecil. Jadi kita peroleh seperti ini, batas atas, ini batas bawah. Jadi kalau kalian uraikan nanti ada minus jadi plus L kecil sama plus L kecil. Yang ininya L min L ada tanda minus, jadi L besar kurang L kecil sama seperti ini. Jadi kembali kedua kasus ini adalah identik ya, sama.
Nah, kemudian ada kawat lurus panjang. Ya, jadi kita bahas di salah satu ujungnya, tapi tidak persis di ujung ini kita ada jarak L. Nah, kembali kita lihat di sini. Batas atasnya adalah L, maka di sini ada L ya. Sorry, minus L, karena sumbu Z-nya adalah ini. Nah, batas bawahnya adalah tak hingga. Nah, karena tak hingga, kita masukkan di sini. Maaf, kita masukkan di sini. Kalau tak hingga, berarti nanti ada, kita bagi dengan Z1, jadi Z1 dibagi Z1 tinggal 1, ini jadi 1, ini H plus Z, nanti dimasukkan 3 jadi 0, jadi kita dapatkan ini 1. Nah, kita masukkan di sini. Maaf, ini jadi 1. Nah, tapi perlu diingat, yang kita masukkan di sini adalah bukan angka 1, tapi minus sehingga, jadi ada minus 1 kita bagi. Kita peroleh nanti minus L dibagi L kuadrat tambah H kuadrat minus 1 jadi plus 1. Nah, bagaimana dengan ini? Sama, ini batas atasnya adalah tak hingga. Akibatnya kita perlu jadi 1, batas bawahnya adalah, ini adalah L. Jadi kita pakai L seperti ini. Jadi kalau kita samakan ini sama, ini ada minus L, ini ada minus L, di sini ada plus 1, plus 1. Lalu bagaimana bila kita bahas di dalam kawat? Ya, di dalam kawat pada salah satu ujung yang panjangnya L kecil, sementara ujung yang lain adalah tak hingga. Jadi sama, kita masukkan, kita peroleh seperti ini. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan ini. Ya, di sini kita lihat, kalau di luar kawat, suku yang ini adalah minus, kalau dalam kawat suku ini plus. Ininya sama-sama plus 1. Ya. Nah, bisa lihat. Nah, sekarang kita bahas dari satu ujung yang lain amat panjang, kita peroleh rumusan yang sama dengan ini. Jadi 1 plus L per akar L kuadrat tambah. Nah, sekarang ada pertanyaan, kedua rumusan ini sama atau tidak? Jadi, bila kita persis membahas di sini, bagaimana ya? Nah, pada saat kita membahas di sini, kita bisa gunakan ini, ya, dengan L kecil sama dengan 0. Berarti akan kita dapat persis di sini. Atau kita gunakan rumusan ini dengan L kecil juga sama dengan 0. Ya, jadi kalian lihat, begitu L kecil sama dengan 0, ini kan sukunya jadi 0 ya. Jadi 0. Ini juga, ini ya, jadi 0. Akibatnya tersisa tinggal 1 di sini. Jadi tinggal angka 1, di sini juga tinggal angka 1. Jadi kita lihat bahwa saat kita membahas medan magnetik di sebelah sini, ya, cocok hasilnya menggunakan rumus yang ini atau menggunakan rumus yang ini. Memang keduanya harus konsisten ya, karena menggambarkan ini kita dekati dengan mengecilkan L, yang ini juga sama kita dekati dengan mengecilkan L. Nah, kemudian bagaimana bila kedua ujung kawat itu menuju hingga, jadi kita bahas persis di tengah-tengah. Nah, ini sama kita masukkan tinggal batas-batasnya. Kita dapatkan di sini adalah 1 kurang minus 1. Jadi kita boleh di sini B min 0 I per 2 pi H atau 2 pi R kalau jarak ini adalah R. Ya. Nah, di sini kita coba bahas bagaimana kalau di ujung. Nah, di ujungnya mas tadi kita sudah bahas di sini ya. Jadi min 0 I per 4 pi H. Tapi di sini kita coba bahas lagi. Kalau ada dua kawat panjang yang lurus hingga, ya, di tengah-tengahnya kita tahu B sama min 0 I per 2 pi H. Maka begitu kita lihat bahwa sebagian kontribusi dari kawat yang atas, sebagian kontribusi dari kawat yang bawah, maka di sini adalah setengahnya. Jadi ujung-ujungnya B min 0 I per 4 pi H, yang di sini B sama min 0 I per 4 pi H. Konsisten dengan yang kita dapat tadi di sini. Ini yang tadi barusan juga disampaikan pada saat membahas solenoida. Jadi begitu kita di salah satu ujung, kita bisa bagi yang panjang kata hingga menjadi 2, dan itu akan kita dapatkan di ujung. Baik, terima kasih.